Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Juli ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami masih ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman terambil dari Lukas 6 ayat 35 sampai 36 yang berbunyi demikian. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik, serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena Dia telah tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu salah satu sifat daripada Yahweh itu adalah bermurah hati, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia telanjang, maka Yahweh kasih baju dari kulit binatang supaya mereka tidak telanjang. Itu bukti kemurahan hati daripada Yahweh. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa manusia di dunia ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang kikir, ada yang kadang memberi, kadang tidak, tetapi Yahweh berikan sifatnya kepada kita, yaitu murah hati. Hari ini saya berikan temanya hidup dalam bermurah hati. Sekali lagi, hidup dalam bermurah hati. Bermurah hati artinya lebih suka memberi baik kepada Yahweh dan juga kepada sesama, dan dalam keadaan susah atau senang dia selalu mau memberi yang terbaik kepada Yahweh juga kepada manusia, termasuk kepada musuh-musuhnya. Nah, kita tahu bagaimana caranya agar kita memiliki sifat kemurahan, yaitu kemurahan hati, bermurah hati. Pertama-tama kita harus hidup dalam Yesus HaMasiah. Di dalam Lukas 6 ayat 36 tadi dikatakan, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Jadi kalau kita mau bermurah hati, memiliki hati yang bermurah hati, tinggallah di dalam Yesus HaMasiah, dan Yesus HaMasiah ada di dalam hidupmu. Otomatis kalau ada Yesus HaMasiah dalam dirimu, pasti engkau senang bermurah hati, lebih suka memberi daripada menerima. Itu sifat daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki sifat yang bermurah hati, yaitu kita harus meneladani sifat daripada Yahweh itu di dalam Yeremia pasal 3 ayat 12b yang berbunyi demikian. Kembalilah hai Israel yang murtad, firman Yahweh, aku tidak akan membuat muram mukaku terhadap engkau, karena aku murah hati, firman Yahweh, aku tidak akan mempertahankan murka untuk selamanya. Kita tahu bangsa Israel banyak bersungut-sungut, menyalahkan Musa, tetapi Yahweh penuh dengan kemurahan hati, tetap mengampuni mereka. Di padang belantara mereka selama 40 tahun diberi makan dan minum tiap hari tanpa mereka bercocok tanam, tapi Yahweh penuh dengan kemurahan hati. Jadi kalau kita ingin memiliki sifat kemurahan hati, ikutilah teladan sifat daripada Bapa kita. Kita tahu dari hukum medis pun,
Kalau darah bapaknya misalkan darah O, anaknya juga bisa darahnya O. Jadi sifat Bapak kita di surga itu bermurah hati, harusnya kita anak-anaknya juga memiliki sifat yang bermurah hati, senang memberi, bukan senang diberi, karena sifat Bapak kita itu lebih senang memberi daripada menerima. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam buah Roh Kudus, ya, setiap saat, karena buah Roh Kudus adalah yang keempat itu adalah bermurah hati. Dan kita tahu juga bahwa buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Kasih itu berpanjang sabar, ya. Itu salah satu buah kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Ya, kasih itu berpanjang sabar dan bermurah hati. Jadi kalau kita ada Tuhan Yesus dalam diri kita, kita memiliki sifat Yahweh, ada Roh Kudus, pasti kita bermurah hati. Enggak kikir, enggak pelit, tapi benar-benar suka memberi, baik kepada Yahweh, juga kepada sesama, bahkan termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bermurah hati? Pertama-tama, dia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Ciri-ciri orang bermurah hati, hatinya sudah dirubah oleh Yahweh, dia bermurah hati kepada Yahweh, memberi yang terbaik kepada Yahweh. Kita ingat di dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18 bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan siapa yang tidak menyembah patung yang kudirikan akan dibakar hidup-hidup dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, kami tidak akan mau menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Ada Yahweh yang menolong kami. Tapi seandainya pun Yahweh tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhan kudirikan itu. Dan kita ingat, Sadrak, Mesak betul mereka diikat, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali dari biasanya, tetapi tidak terbakar. Mereka siap dibakar. Karena apa? Dia tahu yang harus disembah adalah Yahweh. Yang harus dipuja adalah Yahweh, bukan patung. Maka dalam hidup kita sehari-hari, ini akhir zaman, apa yang kau sembah dalam dirimu? Hartamu kah, uangmu kah, jabatanmu kah, usahamu kah? Harusnya kau prioritaskan kepada Yahweh. Beri waktumu bersekutu dengan Yahweh, doa dan penyembahan, baca firman tiap hari, itu termasuk pemberianmu yang terbaik kepada Yahweh. Engkau bermurah hati karena Yahweh tidak menghitung jumlah dosa kita. Kita masih hidup sampai hari ini, itu bukti kemurahan hati daripada Yahweh. Karena itu berilah yang terbaik kepada Yahweh ini. Jiwa, roh, tubuhmu setiap hari persembahkan kepada Dia seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berikutnya, apa ciri-ciri orang yang bermurah hati? Ia senang memberi kepada sesama sekalipun di dalam kekurangan. Kita ingat bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16, seorang janda di Sarpat, dia tinggal makan sekali lagi tepungnya dan minyak dalam buri-buri tinggal sedikit lagi. Tetapi Nabi Elia datang mengatakan, beri aku makan. Di dalam kekurangannya, dia memberi makan kepada Elia. Ini luar biasa. Di zaman akhir ini, apalagi zaman sekarang ini, di dalam kesulitan manusia, banyak orang hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, gak peduli dengan orang lain. Itu sifat kikir, pelit, itu datang dari iblis.
Orang yang senang memberi itu sifat Yahweh. Orang yang suka menolong itu sifat Yahweh. Bermurah hati itu sifat Yahweh. Jadi jangan jadi manusia yang pelit dan kikir, sebab engkau anak daripada Yahweh Elohim itu harusnya ikuti teladan bapamu. Maka belajarlah engkau memberi di dalam kekuranganmu seperti janda di Sarpat tadi. Dan berikutnya, apa ciri-ciri orang yang punya hati yang bermurah hati? Ia memberi pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dia. Kita ingat Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60. Bagaimana Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia bermurah hati kepada orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu sikap kemurahan hati Stefanus terhadap orang-orang yang sudah menyiksa tubuhnya, termasuk rohnya. Mungkin pada saat ini engkau sedang diperlakukan orang dengan tidak adil, dengan tidak benar. Engkau tidak perlu melawan. Engkau berikan pengampunan. Itu bukti bahwa ada sifat kemurahan hati Bapa di dalam dirimu. Maka engkau ampuni orang-orang yang menghina, mengejek engkau, menganiaya engkau, seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Karena roh Bapa itu, Roh Kudus itu penuh dengan kemurahan hati. Berikutnya, apalagi ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bermurah hati, yaitu ia membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan atau bermurah hati. Kejadian pasal 45 ayat 4-8, bagaimana Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang dulu ke sumur, dijual, dijadikan jadi pembantu, sudah bekerja dengan baik, dituduh lagi sama Potifar, berzina dengan istrinya, dimasukin ke dalam penjara bawah tanah. Tapi ketika Yusuf berhasil di Mesir menjadi orang pegang ekonomi seluruh Mesir, datang saudara-saudaranya kepadanya untuk membeli makan dan minuman. Maka Yusuf berkata, "Akulah Yusuf yang kamu jual itu. Jangan sedih. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepadaku. Tinggallah di sini." Yusuf sediakan rumah bagi mereka, makanan bagi mereka di Mesir. Itu sikap kemurahan hati daripada Yusuf, sekalipun diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, saudaraku, maka kita belajar hidup dalam kemurahan hati seperti Bapa kita itu. Kalau ditanya kepada kita masing-masing, berapa kali kita berdosa terhadap Bapa atau terhadap sesama kita? Mungkin jutaan, bahkan mungkin gak bisa dihitung. Tetapi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih diberikan hidup, itu bukti kemurahan hati Bapa di surga. Maka kalau Bapa di surga memiliki kemurahan hati kepada kita, seharusnya kita pun memiliki kemurahan hati kepada orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita, yang menipu kita, yang mengecewakan kita. Dan kita juga belajar memberi yang terbaik kepada Bapak kita itu. Prioritaskan dulu, bangun pagi. Kan firman yang katakan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Kalau engkau sudah merasakan kemurahan daripada Yahweh itu, harusnya engkau taat doa tiap hari, memberi yang terbaik kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus katakan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Sekarang banyak orang nonton TV dan buka handphone berjam-jam, tapi doa 5 menit, 10 menit udah selesai.
Itukah sikap hatimu yang sudah menerima kemurahan hati daripada Yahweh itu? Padahal kita sehat, kita hidup sampai hari ini karena kemurahan hati daripada Yahweh itu tadi. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup dalam kemurahan hati. Nah, apa untungnya kalau kita bermurah hati? Yang pertama-tama, kita dapat berkat yang besar. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita belajar, kita tidak baik pun tetap dipelihara oleh Bapa di surga, maka kita juga meneladani sifat daripada Bapa kita itu. Jadi kalau kita betul-betul bermurah hati dalam hidup kita, untungnya pertama-tama kita dapat berkat besar dan dijamin masuk dalam kerajaan surga. Dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah dan saudaranya laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Betapa untungnya kita kalau kita memiliki sifat yang bermurah hati. Sama seperti Bapa kita itu, kita dapat upah 100 kali lipat dan juga dijamin masuk surga. Jadi nggak rugi kita bermurah hati baik kepada Bapa di surga, kepada sesama kita, bahkan termasuk kepada musuh-musuh kita. Yang kedua, apa untungnya bagi kita bermurah hati? Kita pasti dapat kemurahan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang penuh kemurahan karena mereka akan diberi kemurahan. Artinya sama dengan kalau kita mengampuni orang, Bapa di surga juga mengampuni kita. Kalau kita nggak mengampuni orang, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Jadi diajar di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi engkau ampuni orang lain, kita disuruh mengampuni hanya 70 kali 7, 490 kali. Sementara dalam setahun hanya 365 hari. Jadi belajarlah engkau bermurah hati, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang merugikan engkau, yang menyakiti hatimu, supaya engkau dapat kemurahan hati daripada Bapa di surga. Yang berikutnya, kita akan menabur yang baik di dalam hidup kita. Dalam Amsal 11 ayat 17, orang yang bermurah hati berbuat baik bagi jiwanya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau kita bermurah hati berbuat baik, jiwa itu bagi jiwa kita mendapatkan ketenangan. Misalkan kalau kita selesai tolong orang, hatinya tenang, damai. Kalau kita nggak bisa tolong orang, aduh gimana? Kalau saudara nggak bisa mengampuni orang, itu termasuk tidak bisa bermurah hati. Hatimu gundah gulana, takut, cemas, bimbang. Tapi ketika engkau mengampuni orang, maka hatimu tenang, damai. Jadi orang bermurah hati, jiwanya sendiri menjadi tenang. Berikutnya, apa untungnya kita bermurah hati? Maka kita semakin diberkati lagi oleh Yahweh itu. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada orang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Orang pelit bukan makin kaya tapi makin miskin. Ini rumus Alkitab, rumus firman Yahweh. Orang yang semakin suka memberi, semakin diberkati lagi. Maka belajarlah engkau bermurah hati seperti Bapa di surga penuh kemurahan hati.
Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia disalib, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Biar kita siapkan hati kita hidup dalam kemurahan hati setiap saat. Kapanpun Tuhan Yesus datang, pasti kita dibawa masuk surga. Hanya orang yang bermurah hati yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami meneladani sifat daripada Bapa kami yang penuh kemurahan hati terhadap kami manusia berdosa. Engkau sudah memberikan putra-Mu Yeshua HaMasyiah menjadi korban penghapus dosa kami di atas kayu salib. Itu bukti kemurahan-Mu Bapa, dan juga menyelamatkan kami, memberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kami. Kami sangat bersyukur. Engkau berkati anak-anak-Mu yang dengarkan firman-Mu ini, semakin diubah hatinya dari yang pelit, dari yang kikir, bermurah hati seperti Bapa di surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Semua hamba-hamba-Mu berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.